Hai teman-teman, jumpa lagi. Video kali ini saya ingin share pembuatan roti dengan filling dan topping yang bervariasi. Adonan roti kali ini tidak pakai susu karena filling dan toppingnya sudah kaya dengan susu dan butter. Tetapi kelembutan dan keempukannya tetap sama dengan resep yang menggunakan susu. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur dari roti ini sangat empuk dan juga seratnya panjang. Ditambah lagi dengan isiannya, ada yang asin, ada yang manis. Nah, pokoknya teman-teman harus coba deh resep ini. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita campurkan terigu dengan gula pasir dengan ragi. Saya mengaduknya ini dengan menggunakan mesin roti ya. Jadi bahan-bahan kering kita campur satukan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita tambahkan telur dengan air es. Telurnya gunakan telur yang dari kulkas. Begitu juga dengan airnya, kita menggunakan air es ya. Sedikit perlu saya jelaskan, penggunaan air es ini tujuannya untuk menyeimbangi panas yang dihasilkan dari mesin roti. Sebaliknya untuk resep roti yang tidak diulen, saya suka menggunakan air hangat untuk membantu proses fermentasinya. Karena itu teman-teman jangan heran mengapa kadang saya menggunakan air es dan kadang menggunakan air hangat. Nah, setelah pengadukan selama kurang lebih 5 menit, kita matikan mesin, lalu kita tambahkan dengan garam dan butter. Ulen lagi sampai adonan menjadi kalis dan elastis. Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu 20-25 menit dengan kecepatan yang rendah. Nah, setelah itu teman-teman keluarkan adonan dari mesin roti. Teman-teman bisa cek apakah adonan ini sudah kalis dengan cara menarik adonan sampai setipis mungkin dan adonan tetap elastis dan tidak sobek. Bulatkan adonan, simpan di wadah tertutup, tunggu sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sementara menunggu kita membuat bahan isiannya terlebih dulu. Untuk isian garlic butter, kita campurkan butter dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, aduk, kemudian tambahkan dengan parsley. Setelah tercampur satu, kita sisihkan. Lanjut lagi dengan pembuatan isian susu. Semua bahan kita satukan, aduk menjadi satu dan tercampur rata. Setelah itu, kita sisihkan juga. Kemudian kita buat lagi isian keju. Campurkan susu kental manis, keju parut, juga butter, dan kuning telur. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan siap untuk dipakai. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pembuatan poloban toppingnya. Dalam satu wadah, campurkan tepung terigu, gula halus, susu bubuk, kuning telur, dan juga butter. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk lebih memudahkan, saya mengaduknya menggunakan tangan. Aduk sampai terbentuk menjadi satu gumpalan adonan. Kemudian adonan ini kita bungkus dengan plastik, kita simpan di kulkas. Sisihkan, siap untuk dipakai sebagai topping. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan, keluarkan semua gas yang ada di dalam adonan tersebut. Kemudian kita membagi-bagi adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Satu bulatan kecil ini saya timbang seberat 70 gram dan total bulatan yang saya dapatkan adalah sebanyak 15 buah.
Untuk besar kecil bulatan adonan itu opsional sesuai keinginan masing-masing. Saya membaginya berdasarkan loyang yang akan saya gunakan, di mana loyang ini ukurannya 23 kali 33 cm. Bisa memuat sebanyak 15 bulatan dengan 5 varian rasa yang berbeda. Setelah bulatan-bulatan kecil ini kita pulun, kita istirahatkan lagi 5 menit. Sementara itu, isian dari garlic butter ini kita isi ke dalam piping bag. Setelah 5 menit, ambil satu bulatan adonan, lalu kita pipihkan dan kita isi dengan bahan isian. Saya memulai dengan mengisi bahan isian keju. Lakukan secara berurutan sampai semua bulatan adonan terisi dengan bahan isian. Untuk masing-masing varian rasa, kita mendapatkan 3 bulatan. Setiap varian rasa yang sama kita susun di loyang di baris yang sama. Lanjut dengan isian yang kedua, yaitu isian susu. Saya naruhnya di loyang di ujung yang berlawanan dengan isian keju. Untuk 6 bulatan yang berikut ini, cukup kita gilas, lalu kita bulat-bulatkan kembali, dan kita susun dalam loyang di kedua sisi secara berurutan. Nanti baru akan kita beri topping di atasnya. Nah, sekarang kita tiba di baris terakhir. Di sini saya akan buat poloban topping. Jadi setelah bulatan adonan kita gilas dan dibentuk menjadi bulatan kembali, kita tutup dengan lapisan topping yang tadi sudah kita buat dan simpan di kulkas. Ambil, potong sebagian, kemudian kita gilas tipis. Setelah tipis, kita tutup di atas bulatan roti sebagai toppingnya. Lalu sebagai variasi dengan pisau kita beri garis vertikal dan horizontal. Lalu letakkan susun di loyang di baris tengah. Setelah semuanya selesai, kita tutup loyang dengan menggunakan plastik. Diamkan sampai adonan mengembang menjadi 2 kali lipat. Waktunya kira-kira 1 jam. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kita sekarang oles bagian permukaan atas dengan kuning telur yang kita campurkan dengan susu cair. Setelah itu, saya taburkan dengan keju parut di atas roti yang isinya adalah keju. Sedangkan untuk isian susu saya berikan taburan almond slice. Bahan taburannya ini opsional ya teman-teman, hanya sebagai tanda untuk membedakan isiannya saja. Untuk roti topping abon, saya beri taburan biji wijen. Roti dengan topping butter garlic, sebelum diberi topping, kita gunting bagian atasnya, baru kemudian butter garlicnya kita spoit di celah guntingan tersebut. Lalu tambahkan dengan taburan parsley. Nah, sekarang rotinya siap untuk kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat Celcius. Kita panggang dengan menggunakan api bagian bawah selama 10 menit, kemudian tambahkan dengan api atas bawah kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang rotinya sudah matang. Keluarkan dari oven. Jangan lupa teman-teman saat keluarkan kita sentak 1 kali supaya rotinya tidak berpinggang.
Keluarkan roti dari loyang, lalu kita dinginkan di atas rak. Setelah rotinya hangat-hangat, untuk tahap akhir, roti dengan topping abon ini kita gunting di bagian atasnya. Baru kemudian kita poles dengan campuran mayonaise dan susu kental manis, dan kita beri taburan abon di celah guntingan dan di atas roti. Nah, sekarang rotinya siap untuk kita santap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jikalau teman-teman senang dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.